Kali ini kita akan membahas tentang Neurodevelopmental Motor Disorder. Ini adalah sekelompok gangguan yang muncul pada masa perkembangan awal anak yang ditandai dengan keterlambatan dalam perkembangan keterampilan motorik. Keterampilan motorik ini mencakup berbagai gerakan tubuh, mulai dari gerakan besar seperti berjalan, berlari, atau melompat, hingga gerakan halus yang melibatkan koordinasi tangan dan mata, seperti menulis, menggambar, atau menggunakan peralatan makan. Gangguan ini dapat mempengaruhi koordinasi, keseimbangan, kekuatan otot, dan kontrol gerakan. Ciri-ciri Neurodevelopmental Motor Disorder sangat bervariasi dan unik pada setiap individu, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan gangguan. Anak-anak dengan gangguan ini seringkali menunjukkan tanda-tanda yang khas, seperti keterlambatan yang signifikan dalam mencapai tonggak perkembangan motorik. Mereka mungkin lebih lambat dalam belajar merangkak, duduk, berjalan, atau bahkan menguasai keterampilan motorik halus seperti memegang pensil atau mengikat tali sepatu. Koordinasi gerakan mereka pun seringkali terganggu, terlihat dari kesulitan menangkap bola, menumpuk balok, atau melakukan aktivitas yang memerlukan kerjasama antara mata dan tangan. Keseimbangan yang buruk juga menjadi ciri khas, membuat mereka sering terjatuh atau sulit berdiri dengan satu kaki. Kekuatan otot yang lemah dapat menyebabkan kesulitan dalam mengangkat benda atau melakukan aktivitas fisik yang membutuhkan tenaga ekstra. Selain itu, gerakan mereka seringkali terlihat kaku, lambat, atau tidak terkoordinasi, seolah-olah tubuh mereka sulit untuk bergerak dengan lancar. Secara keseluruhan, anak-anak dengan gangguan Neurodevelopmental Motor Disorder mungkin tampak canggung atau kikuk dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Meskipun DSM-5 tidak memiliki kategori khusus untuk Neurodevelopmental Motor Disorder, berbagai kondisi yang termasuk dalam spektrum gangguan ini dapat ditemukan dalam beberapa kategori diagnosis yang lebih spesifik. Salah satu contohnya adalah Developmental Coordination Disorder, suatu kondisi di mana individu mengalami kesulitan yang signifikan dalam koordinasi gerakan tubuhnya. Anak-anak dengan DCD mungkin terlihat canggung dan kikuk saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti bermain bola, menulis, atau mengikat tali sepatu. Kesulitan ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri mereka dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial. Kondisi lain yang seringkali terkait dengan Neurodevelopmental Motor Disorder adalah cerebral palsy. Ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh kerusakan pada otak yang terjadi sebelum, selama, atau segera setelah kelahiran. Kerusakan otak ini dapat menyebabkan gangguan pada gerakan, postur tubuh, dan koordinasi. Anak-anak dengan CP mungkin mengalami kesulitan dalam mengontrol gerakan tubuh mereka seperti berjalan, berlari, atau bahkan duduk dengan tegak. Tingkat keparahan CP sangat bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Autism Spectrum Disorder juga seringkali dikaitkan dengan tantangan dalam keterampilan motorik. Meskipun ASD lebih dikenal karena karakteristiknya dalam interaksi sosial dan komunikasi, banyak individu dengan ASD juga mengalami kesulitan dalam koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan otot. Tantangan motorik ini dapat bervariasi dari ringan hingga berat dan dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari dan mencapai kemandirian. Proses diagnosis Neurodevelopmental Motor Disorder melibatkan evaluasi yang mendalam dan menyeluruh oleh tim profesional yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Tim ini biasanya mencakup dokter anak, terapis fisik, terapis okupasi, dan ahli saraf anak. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, tim medis akan mengumpulkan informasi yang rinci mengenai perkembangan anak sejak lahir. Orang tua atau pengasuh akan diminta untuk menceritakan secara detail mengenai kapan anak mencapai tonggak perkembangan motorik, misalnya kapan merangkak, duduk, atau berjalan. Selain itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang cermat untuk menilai kekuatan otot, refleks, koordinasi, dan keseimbangan anak. Tes psikologis juga seringkali dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan kognitif, bahasa, dan keterampilan sosial emosional anak.
Dalam beberapa kasus, pencitraan otak seperti MRI atau CT scan mungkin diperlukan untuk mencari adanya kelainan struktural atau fungsional pada otak yang dapat menjadi penyebab gangguan motorik. Proses diagnosis ini sangat penting untuk menentukan jenis neurodevelopmental motor disorder yang dialami anak, tingkat keparahannya, dan untuk menyusun rencana intervensi yang lebih tepat. Penyebab neurodevelopmental motor disorder merupakan sebuah teka-teki yang kompleks dan seringkali sulit untuk dipecahkan secara pasti. Meskipun para ahli telah melakukan banyak penelitian, penyebab yang mendasari gangguan ini masih belum sepenuhnya dipahami. Namun beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai kemungkinan penyebab, baik secara individu maupun dalam kombinasi. Faktor genetik memainkan peran penting dalam beberapa jenis neurodevelopmental motor disorder, di mana mutasi gen tertentu dapat mewariskan kecenderungan untuk mengalami gangguan ini. Selain itu, komplikasi selama kehamilan dan persalinan seperti prematuritas, berat badan lahir rendah, atau kekurangan oksigen saat lahir dapat merusak perkembangan otak yang sedang berlangsung dan meningkatkan risiko neurodevelopmental motor disorder. Infeksi baik selama kehamilan maupun masa kanak-kanak, terutama infeksi pada sistem saraf pusat, dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada otak yang mengganggu perkembangan motorik. Trauma kepala akibat cedera atau kecelakaan juga dapat menyebabkan kerusakan otak yang signifikan, terutama pada area yang mengatur gerakan dan koordinasi. Gangguan metabolisme tertentu yang mempengaruhi cara tubuh memproses nutrisi juga dapat mengganggu perkembangan otak dan berkontribusi pada munculnya neurodevelopmental motor disorder. Penting untuk diingat bahwa dalam banyak kasus, gangguan ini mungkin disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor genetik ini dan interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Prevalensi neurodevelopmental motor disorder memang menunjukkan kecenderungan yang menarik, di mana kondisi ini lebih sering ditemukan pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Meskipun alasan pasti di balik perbedaan gender ini belum sepenuhnya dipahami, beberapa teori telah diajukan oleh para ahli. Salah satu kemungkinannya adalah adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang mungkin membuat anak laki-laki lebih rentan terhadap gangguan perkembangan motorik. Selain itu, faktor lingkungan dan sosial juga dapat berperanan. Misalnya, harapan dan ekspektasi yang berbeda terhadap anak laki-laki dan perempuan dalam hal aktivitas fisik dan keterampilan motorik dapat mempengaruhi diagnosis dan penanganan neurodevelopmental motor disorder. Perbedaan dalam perkembangan otak antara laki-laki dan perempuan juga mungkin menjadi salah satu faktor yang berkontribusi. Namun perlu ditekankan bahwa penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami sepenuhnya mengapa neurodevelopmental motor disorder lebih sering terjadi pada anak laki-laki. Gangguan ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan motorik anak, tetapi juga berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan mereka dan keluarganya. Anak dengan neurodevelopmental motor disorder seringkali mengalami kesulitan dalam berpartisipasi di aktivitas sehari-hari yang dianggap sepele oleh kebanyakan anak, seperti makan dengan menggunakan sendok, berpakaian sendiri, atau bermain bersama teman-teman sebaya. Keterbatasan motorik dapat membuat mereka merasa berbeda dan terisolasi dari teman-temannya. Dalam sekolah, anak-anak dengan gangguan ini mungkin mengalami kesulitan mengikuti pelajaran, terutama yang melibatkan keterampilan motorik halus seperti menulis, menggambar, atau menggunakan alat tulis. Hal ini dapat berdampak pada prestasi akademik mereka dan menurunkan kepercayaan diri mereka. Selain itu, tantangan yang dihadapi anak dengan neurodevelopmental motor disorder juga dapat meningkatkan risiko mereka mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan rendah diri. Kondisi ini tentu saja memberikan tekanan yang sangat besar pada keluarga, baik secara emosional maupun finansial. Orang tua seringkali merasa khawatir, sedih, dan frustrasi melihat anak mereka mengalami kesulitan. Mereka juga mungkin harus menghadapi berbagai tantangan dalam mencari terapi dan perawatan yang tepat, serta mengatur jadwal yang padat untuk memenuhi kebutuhan anak.
Penanggulangan gangguan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Tim profesional yang terdiri dari terapis fisik, terapis okupasi, terapis wicara, pendidik khusus, dan terkadang psikolog bekerja sama untuk memberikan intervensi yang tepat. Terapi fisik berperan penting dalam meningkatkan kekuatan otot, koordinasi, dan keseimbangan anak, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terapi okupasi berfokus pada pengembangan keterampilan motorik halus yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas seperti menulis, menggambar, dan makan, serta membantu anak beradaptasi dengan lingkungan mereka. Terapi wicara dapat membantu anak dengan kesulitan berbicara atau menelan akibat neurodevelopmental motor disorder. Pendidikan khusus menyediakan lingkungan belajar yang mendukung dan disesuaikan dengan kebutuhan individual sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Psikoterapi dapat memberikan dukungan emosional bagi anak dan keluarganya, membantu mereka mengatasi tantangan yang terkait neurodevelopmental motor disorder dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam beberapa kasus, obat-obatan seperti obat penurun spastisitas atau obat untuk mengelola gangguan gerakan mungkin diperlukan sebagai bagian dari rencana pengobatan. Penting untuk diingat bahwa setiap anak dengan neurodevelopmental motor disorder adalah unik, sehingga program terapi yang dirancang harus disesuaikan dengan kebutuhan individual. Peranan orang tua dan lingkungan sekitar dalam mendukung anak dengan gangguan neurodevelopmental motor ini tidak dapat dianggap remeh. Mereka adalah pilar utama dalam perjalanan anak menuju perkembangan yang optimal. Memberikan dukungan emosional yang kuat adalah langkah pertama yang krusial. Ciptakan suasana yang hangat, penuh kasih sayang dan pengertian. Dorong anak untuk mengekspresikan perasaan mereka tanpa rasa takut atau malu. Selain itu, kolaborasi erat dengan tim profesional yang merawat anak tentulah sangat penting. Ikuti saran dan rekomendasi dari terapis, dokter, dan pendidik, serta jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang tidak jelas. Memfasilitasi terapi secara konsisten adalah kunci keberhasilan dalam mengatasi neurodevelopmental motor disorder. Anak-anak mengikuti sesi terapi dengan penuh semangat dan jadikan terapi sebagai bagian rutin dari kehidupan sehari-hari. Melakukan penyesuaian di rumah dan sekolah juga sangat penting. Buatlah lingkungan yang mendukung dan aman bagi anak untuk belajar dan berkembang. Bergabung dalam kelompok pendukung dapat memberikan kesempatan bagi orang tua untuk berbagi pengalaman, mencari dukungan emosional, dan memperoleh informasi terbaru mengenai neurodevelopmental motor disorder. Dengan dukungan yang tepat, anak dengan gangguan ini dapat mencapai potensi penuh mereka dan menjalani kehidupan yang bahagia dan produktif. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.